Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zomare di video Tuhan Tidak Pernah Iseng, yang mana kali ini saya membuat video sesi tanya jawab bareng Kang Ray bagian akhir. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang selalu dikirimkan oleh sahabat-sahabat melalui Instagram. Tapi mungkin untuk kali ini saya sudahi dulu di video ini dengan beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan secara acak. Insya Allah lain waktu dilanjutkan lagi. Oleh karena saya sedang mempersiapkan video-video baru yang akan mengulas perjalanan kaki saya untuk menemui sahabat-sahabat yang menceritakan kehidupannya. Berbagai kejadian, pengalaman getir, pahit dan kelam di masa lalu akan saya kisahkan berdasarkan cerita langsung dari isi hati para sahabat senasib yang tak kurang dan tak lebih merasakan keganjilan dirinya sebagai seseorang yang memiliki kepribadian gay. Bagaimana ceritanya? Tunggu nanti ya. Mungkin sekarang kita lanjutkan dulu ke sesi pertanyaan ini. Baiklah sahabat semua, untuk kali ini kita mulai saja dengan pertanyaan pertama di sesi tanya jawab bareng Kang Ray bagian akhir. Pertanyaan ini dikirimkan dari salah satu sahabat. Berarti kamu bangga jadi gay kah? Kalau kenyataannya kamu sudah sembuh, harusnya bilang sembuh. Kenapa masih bilang punya perasaan itu? Padahal kamu sudah tidak menjalani hidup seperti gay. Malahan sudah nikah. Kasihan sama istrinya, kan malu sama orang kalau kamu masih bilang gay. Coba invite Master Corbuzier bicara di podcast atau Sumargo Denny. Berani? Baiklah. Terima kasih untuk pertanyaan ini dan terima kasih untuk masukannya. Ya, saya memang mengatakan apa yang jadi kenyataan dalam hidup saya. Jadi kalau saya mengatakan kalau saya sudah sembuh, berarti saya sudah hilang dari segala perasaan itu? Ya tidak. Karena bagaimanapun sampai detik ini saya berbicara, perasaan itu masih tetap bersemayam di dalam hati saya. Makanya saya sering bilang, kalau ini sepertinya setahu saya bahwa ini bukan penyakit. Ini seperti layaknya sifat atau kepribadian. Di antaranya seperti pemarah, emosional tinggi, egois. Nah, itu semua tidak bisa dihilangkan. Yang ada yang harus dikendalikan. Jadi, alhamdulillah, saya bisa mengendalikan hal itu. Jadi kalau di sini ditanya berarti kamu bangga menjadi seorang gay, bagaimana mau bangga? Tersiksanya, terhinanya, dicemoohnya, apa yang dibanggakan? Menyakitkan malahan. Tetapi, ketika kita mencari makna dari hal itu, akhirnya ada yang bisa saya banggakan, bahwa saya mampu bertahan walaupun perasaan itu masih ada. Itu yang saya banggakan, alhamdulillah. Dan saya tidak menyesalinya memiliki perasaan seperti ini, oleh sebab ketika saya tahu makna bahwa Tuhan mungkin saja memberikan hal seperti ini kepada saya sebagai pembelajaran diri, bahwa manusia tidak ada yang sempurna, dan bagian ketidaksempurnaan saya ya seperti ini. Dan saya pun mencari makna lagi, di mana ternyata ciptaan Allah yang saya anggap seperti saya ini terhina, terlaknat, menyakitkan, dan sebagainya, ternyata luar biasa. Allah menciptakan saya di dua posisi. Saya bisa menjadi seorang laki-laki, tapi mampu menjadi seorang wanita.
Bukan artinya saya menjalankan hal kewanitaannya, tapi saya menerimanya. Ketika saya mampu melakukan hal-hal keras seperti seorang lelaki, dan saya pun mampu melakukan hal-hal yang wanita lakukan. Itu yang saya manfaatkan. Tapi saya tetap berdiri sebagai lelaki. Jadi ketika saya bisa membetulkan genting, naik ke atas genting saya bisa, main bola pun saya mampu, nyangkul di sawah pun saya sering melakukannya saat kecil dibawa-bawa sama orang tua, panen di sawah, manggul padi berkarung besar saya pun bisa, tapi saya pun mampu melakukan hal-hal seperti memasak, mencuci, membereskan rumah, bahkan hal-hal sensitif yang perempuan lakukan, seperti misalkan berdandan, seperti misalkan merapihkan rambut, mencukur rambut, saya mampu. Dan saya manfaatkan itu. Bahwa Allah menciptakan saya luar biasa. Tidak bangga menjadi seorang gaynya, tapi saya bangga mengendalikannya. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk saya di kemudian hari. Dan di sini dikatakan lagi, kasihan istrinya, kan malu. Alhamdulillah. Mungkin yang lebih memalukan adalah ketika saya tidak mengakuinya dan saya membohonginya, padahal saya di belakang main-main dengan sesama jenis. Itu akan memalukan sekali. Tapi ketika saya jujur dan istri saya siap menerima, istri saya sering tanya, apakah kamu malu dapat saya? Apakah malu kamu bersama saya? Dan istri saya selalu menjawab, selama di jalan kebaikan, kenapa harus malu? Semuanya sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istri saya pun memiliki hati seterusnya seperti itu. Tidak malu memiliki saya. Dan saya hanya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau saya melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Itu saja. Dan di sini mungkin kalau saya disuruh invite Mas Deddy Corbuzier sama Mas Sumargo Denny, ya saya mungkin tidak bisa. Harusnya sahabat-sahabat kalau memang saya ingin bicara di sana. Apakah saya berani? Ya kenapa tidak, selama itu hal baik. Walaupun mungkin permasalahan seperti ini kalau diangkat di tempat lain lebih terbuka dan besar, ya siapa saya gitu ya. Nah, tetap jadi kontroversi. Tapi terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan ini dan masukannya. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih kurang lebihnya. Mohon maaf jika kurang berkenan jawaban saya. Baiklah, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya yang datang dari salah satu sahabat. Halo Kang Ray, Assalamualaikum. Aku Risa. Aku disuruh besti aku tanya, dia ngondek tapi baik. Apakah jadi gay itu hanya karena dari lahir atau emang ada dari pelecehan juga? Terima kasih Kang Ray. Oke, baiklah, terima kasih. Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Risa yang mungkin di sini disuruh besti itu teman baik mungkin ya. Disuruh teman baiknya untuk bertanya bahwa teman baiknya ini ngondek tapi baik. Oke, iya, memang banyak yang baik dan menyenangkan biasanya bersahabat dengan ya yang seperti itu, memang lebih mengerti dan sebagainya ya. Apakah jadi gay itu hanya karena dari lahir? Ya, kalau memang saya merasakannya memang dari lahir sepertinya. Dari kecil memang sering dihina-hina gitu ya. Cuman saya sendiri tidak merasakan bahwa apa salah saya laki-laki kok. Saya main gambar, main kelereng, main hal-hal seperti laki-laki lain. Cuman di dalam permainan itu saya sering dihina, sering dicaci maki, kayak banci, kayak perempuan dan sebagainya. Padahal diri saya tidak merasakan. Tapi ketika besar, dewasa, remaja, nah di sana saya merasakan, oh iya ya, mungkin ada hal lain nih di dalam diri saya kok menyukai hal-hal yang
seperti wanita gitu. Nah di situ. Tapi kalau mengatakan bahwa dari lahir saja, sekarang banyak buktinya. Orang-orang yang sering datang, sahabat-sahabat yang datang kepada saya, akhirnya banyak versi menceritakan bahwa ada yang katanya saya dulu tidak menyukai laki-laki, tapi oleh karena diajak sama seseorang yang mungkin memiliki kehidupan sebagai gay, akhirnya dia juga ikutan mencoba. Dan setelah mencoba dia menikmatinya. Walaupun katanya dia tetap mencintai perempuan, suka perempuan, tapi ada hal lain yang dia nikmati dari seorang lelaki. Jadi mungkin saja ada seseorang yang menjadi gay itu dari pelecehan atau dari doktrin-doktrin yang dimasukkan oleh seseorang yang memiliki kepribadian itu. Akhirnya dia tertarik, mencoba, jadi kecanduan atau menikmatinya sehingga dia juga ikut. Tapi saya yakin ketika pun seseorang yang normal mengikuti seseorang yang sudah memiliki kepribadian seperti gay, yakin itu hanya perilakunya, tapi hatinya tidak akan berubah. Saya yakin itu. Entah kenapa. Jadi seseorang yang normal bisa terbawa dalam perilakunya, tapi di dalam batinnya saya yakin tidak akan berubah bahwa dia laki-laki. Cuman ada hal-hal yang bisa dia nikmati dari seorang lelaki juga. Nah itu yang dia nikmati. Allahu alam bisawa bahwa saya salah, mungkin ternyata berubah sampai ke hati-hatinya. Tapi saya meyakini, karena ada juga sahabat yang datang ke saya, ya sering mengatakan itu. Ya saya hanya menikmati saja, tapi hati saya tetap kok sama perempuan. Bahkan tidak banyak yang menutupi bahwa dirinya mempunyai pacar, malah sampai nikah, tapi dia mencari sensasi lain dengan lelaki gitu. Wallahu alam bisawab, saya benar atau salah ya, tapi mungkin itulah jawaban dari saya. Memang ada yang dari lahir itu udah pasti, tapi dari pelecehan, dari iming-iming gitu ya, itu pun bisa jadi. Cuman bukan pure atau asli sebagai gay yang dari lahir dengan segala hatinya gitu. Nah, hal yang seperti itu bisa diperbaiki, saya yakin itu ya. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Salam untuk bestinya sahabat Risa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon maaf jika jawaban saya tidak begitu mumpuni. Baiklah, kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya yang ini cukup panjang dan ini sangat baik menurut saya. Pertanyaan ini datang dari salah satu sahabat. Salam kenal Kang Ray. Gue baru tahu Akang dari channelnya Teh Cema. Hampir nggak percaya sih, yakin Akang gay apa bukan. Soalnya gue nonton di YouTube Teh Cema ada yang namanya Gavin, tapi ternyata dia, mohon maaf saya tidak bisa membaca kata-kata itu, katanya udah nggak gay. Buktinya dia banyak jejak parah lagi di dunia gay. Tapi pas nonton video perjalanan Akang, sungguh luar biasa. Semoga Akang terus istiqomah. Amin. Terima kasih. Salam kenal juga ya. Oh iya, gue cowok, tapi bukan gay Kang. Cuma gue punya adik laki-laki. Sekarang usianya 14 tahun. Dan dia memiliki kecenderungan itu. Adik gue terbuka sama gue, dan gue coba memakluminya. Tapi ingin sekali adik gue sembuh dan normal. Gue sering nasehatin dia, soalnya hobi dia sama gue beda. Dia dancer, gue basket. Tapi gue sayang sama dia. Yang gue khawatirkan, dia suka lelaki tua Kang. Dan sering banget dia curhat sama gue. Risih sih, tapi bagaimana lagi? Please kasih gue saran. Harus bagaimana gue nasehatin dia tanpa dia merasa tersakiti. Gue gak mau adik gue hanyut, tapi gue coba pahami dia
apa adanya. Karena cuma sama gue dia berani terbuka. Kalau gue marahi dia, takutnya dia malah jauh dari gue. Sementara itu aja dari gue. Kalau boleh dan ada waktu, gue pengen meet langsung sama Akang. Gue di Jakarta. Baiklah, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan ini dan untuk ceritanya walaupun singkat, luar biasa sebenarnya. Jadi inilah mungkin yang dikatakan kakak idola gitu. Abang yang baik itu yang begini gitu. Yang mengerti adiknya, yang mencoba memahami, dan dia ingin berusaha memperbaiki adiknya tanpa menyakiti. Ini udah luar biasa. Dari bacaan ini saya udah bangga sama sahabat ini ya. Walaupun di sini tidak menyebutkan nama, tapi sahabat sudah luar biasa sebagai kakak. Dan hal ini bukan hal mudah. Seorang kakak yang memiliki seorang adik yang masih muda, remaja, 14 tahun tadi di sini dikatakan, memiliki hal yang sangat-sangat tabu di masyarakat. Dan dia mau menerimanya. Dan dia tetap menasehati adiknya baik-baik. Dan di sini meminta saran kepada saya harus bagaimana baiknya menasehati tanpa menyakiti. Ya, bagaimanapun sahabat ini sudah yang terbaik menjadi seorang kakak. Kekhawatiran seorang kakak memiliki adiknya dengan kepribadian yang berbeda itu ya sangatlah memang dirasakan. Tapi mungkin saran dari saya ya tanpa mengatakan kalau saya yang terbaik, tetaplah jadi kakak yang baik, tetaplah memahami adiknya, mengarahkan kepada hal-hal yang lebih baik, dan tidak ada nasihat yang baik yang tidak akan pernah menyakiti selain contoh yang baik dari kita. Jadi sahabat ini terus contohkan. Ibaratnya kalau menurut saya gitu ya, si kakak ini kan senang basket. Nah, jadi ajak bermain basket bareng gitu. Diajak ke hal-hal yang lebih menunjukkan kepada lelaki mungkin gitu ya. Walaupun tidak bisa merubah itu, tapi setidaknya ada cerminan bahwa kakak saya itu lelaki ya begini gitu. Walaupun bukan berarti harus melarang bahwa adiknya untuk dancer, bukan. Tapi jadilah dancer yang baik, jadilah posisi dancer yang sebagai lelaki gitu. Mungkin itu saja nasihat dari saya. Lebih banyaknya ya contohkan. Sebab seseorang atau adik kita atau anak muda atau anak kecil itu mencontoh yang lebih sempurna, pecontoh yang baik gitu ya. Nah, kadang curhatannya di sini dikatakan senangnya kepada yang lebih tua. Ya katakan apa yang harus dikatakan, bahwa itu tidak boleh, bahwa itu melanggar agama, bahwa itu memang tidak di masyarakat kita tidak bagus gitulah ya, tidak memang diterima. Jadi apa yang harus dikatakan ya katakan. Ya mudah-mudahan adiknya seiring waktu beranjak dewasa lebih bisa mengerti bahwa kakaknya luar biasa baiknya, menasehati dengan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan diterima juga dengan baik. Itu harapan. Jadi itu yang bisa saya katakan. Mudah-mudahan dengan cara memberi contoh-contoh yang memang kakak ini lakukan, ya ini juga sudah luar biasa baiknya menurut saya. Tidak ada saran lagi selain ya terus contohkan ke hal-hal yang baik. Itu saja mungkin dari saya, dan mudah-mudahan kalau ingin meet atau bertemu ya dengan saya, mudah-mudahan silakan DM lagi, bisa berkomunikasi lebih panjang lagi, dan kita bisa bertemu sekaligus dengan adiknya ya, mudah-mudahan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau jawaban saya kurang mumpuni, dan kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya yang datang dari salah satu. Kang ingin tanya, apa benar orang tua yang menginginkan anaknya perempuan bahkan sampai berdoa khusus untuk tujuan tersebut,
tapi ternyata bayi yang lahir adalah lelaki, maka si anak lelaki tersebut bakal cenderung menjadi gay. Jika iya, apakah ada doa khusus untuk mengembalikan ke kodratnya semula? Baiklah, terima kasih, luar biasa, ini pertanyaan yang luar biasa. Dan jujur saja, saya di sini bukan jadi bagian untuk menjawab yang begitu luar biasa pertanyaan ini. Tapi ada korelasi dari apa yang pernah saya temui di kenyataan gitu ya. Seperti misalkan ada yang datang sahabat ke saya, terus dia bercerita, sepertinya saya jadi seperti ini itu karena saya punya kakak 3 perempuan dan saya laki-laki sendiri. Ada juga yang mengatakan kalau dia lahir karena memang dulunya memakai baju perempuan, bukan, maksudnya disiapkan baju perempuan, warna-warna perempuan seperti pink, merah gitu ya, yang warna-warna perempuan lah. Ternyata lahirnya lah saya, jadi saya seperti ini. Dan saya pun pernah berpikiran seperti itu, karena mungkin ya ada perhitungan bahwa saya seharusnya kan kakak yang paling besar cowok, cewek, cowok, cewek. Nah harusnya saya cowok, ternyata lahir lagi kakak saya cewek dan saya bungsu terakhir cowok. Salah nih posisi saya, pernah berpikir seperti itu. Dan ini juga sama. Nah ini mungkin karena ingin punya anak perempuan, jadi memakai doa khusus, ternyata yang lahir adalah lelaki dan akhirnya jadi gay. Pemikiran buntu saya mungkin mengiyakan kalimat ini atau pertanyaan ini, karena pemikiran saya dulu juga seperti itu. Tapi kemudian kenyataannya, korelasi pada kenyataannya, saya pun sering bertanya. Seiring sharing cerita, saya sering tanya, akang punya atau sahabat punya adik berapa? Punya 3, terus urutannya atau misalkan apa aja gitu ya. Ternyata saya paling gede cowok, terus yang kedua cowok, yang yang bungsu cewek. Berarti tidak ngaruh dong gitu ya. Terus ada juga katanya saya cowok semuanya gitu, adik kakak saya cowok semua. Berarti tidak ngaruh juga pemikiran hal seperti itu. Ya berarti tidak ada sebenarnya korelasi antara doa khusus ingin punya anak perempuan, akhirnya lahir seorang lelaki terus menjadi gay. Menurut ketidakpahaman ilmu saya, itu tidak menjadi patokan, kata saya. Jadi memang terlahir sebagai lelaki yang memiliki kepribadian gay ya, bukan karena didoakan salah gitu, atau mungkin bukan karena doa meminta perempuan jadi akhirnya si anak lelaki itu punya kepribadian sebagai perempuan. Menurut saya tidak ada yang salah dengan doa. Tapi kemudian kita juga belajar, kata orang tua gitu ya, makanya kita punya anak apa ajalah, yang penting sehat, mau perempuan mau laki-laki yang penting sehat. Nah itu mungkin ada pemikiran saya kalau kita pasrahkan segalanya kepada Allah gitu kan. Tapi dengan menginginkan sampai berdoa khusus, menyiapkan barang-barang perempuan sedangkan anaknya lelaki, ya sebenarnya tidak ada kaitannya menurut saya. Itu benar-benar dari keadaan diri seseorang atau orang yang lahirnya atau anak yang lahirnya sebenarnya. Ada pola asuh juga, mungkin kalau dia lahir sebagai lelaki, nah tetap dipakein baju perempuan, diajarkan hal-hal ke perempuan, itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau karena doa-doa khusus didoakan anaknya perempuan ternyata lahir lelaki, malah akhirnya jadi seorang gay, ya enggak juga, sepertinya saya tidak begitu yakin gitu ya. Wallahu alam bisabab, Allah Maha tahu. Dan di sini mungkin kalau memang iya, apakah ada doa khusus? Ya, saya mungkin hanya berdoa
untuk anak, untuk keluarga, ya sesuai dengan segala apa yang diajarkan gitu ya. Seperti Robi habli minasyolihin, yang saya inginkan ya anak yang soleh gitu kan. Itu saja mungkin. Tapi kalau untuk mendoakan supaya balik lagi ke fitrahnya sebagai lelaki, ya mungkin saya juga banyak berdoa, meminta kepada Tuhan. Kalau ingin satu kejelasan, saya sering berdoa, ya Allah, hilangkan perasaan ini. Jadikan saya lelaki sesungguhnya yang menaksir kepada perempuan, yang lupa sama laki-laki. Saya sering berdoa seperti itu. Ya sampai hari ini, rasa itu tetap ada, tetapi dengan doa itu, besar keyakinan saya bahwa saya lelaki yang harus bisa melupakan kesukaan saya kepada lelaki. Ya Allah juga yang memberikannya kepada saya. Ya berdoalah semampu kita dengan apa yang kita ungkapkan, dan bukan hanya berdoa, ya kita menjalankan dari doa itu bahwa itu salah, itu nggak boleh, ya itu yang kita hindari. Jadi bukan bagian saya mungkin untuk mendoakan bayi yang lahir dengan doa khusus ternyata salah, terus ada doa yang bisa membalikannya. Ya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, bukan saya ahlinya mungkin gitu ya, ada yang lebih ahli mungkin yang lain, tapi insya Allah jawaban saya seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya, dan mohon maaf jika jawaban saya kurang begitu mumpuni. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, yang mungkin ini pertanyaan terakhir. Dan ini mungkin tulisannya tidak berbentuk pertanyaan kepada hal-hal yang demikian. Ini lebih kepada penegasan mungkin, tapi saya akan membacakannya. Anda tidak akan pernah bisa memerangi LGBTQ. Shut up your mouth, oke? Pelangi akan terus berkibar. Anda cuma kutu kecil yang sekali pites musnah. Jangan sok munafik, punya apa Anda? Terima kasih untuk tulisan ini. Saya punya iman, saya punya keyakinan, dan saya insya Allah memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menyayangi saya. Itu saja. Karena saya disuruh tutup mulut, tapi saya mungkin akan terus berbicara kalau memang hal ini tidak baik. Tapi kalau hal-hal yang memang tidak merugikan, mau itu LGBTQ, mau itu siapapun, ya saya mungkin tidak berhak apapun. Saya mungkin juga tidak bermaksud untuk memerangi. Tidak ada. Yang saya perangi adalah perasaan di dalam diri saya, yang mengajak ke hal-hal yang tidak baik dan tidak disukai Allah. Yang saya perangi adalah nafsu saya, yang sering ngajak saya ke hal-hal yang indah cuman di dunia, tapi di tempat nanti akan tersiksa. Yang saya perangi adalah perasaan diri saya ke hal yang jelek, untuk lebih kepada yang lebih baik. Itu saja. Saya disuruh diam, ya saya diam. Tapi saya ditanya, masa saya tidak menjawab? Saya akan menjawabnya. Pelangi akan terus berkibar. Lebih tepatnya mungkin pelangi akan terus datang setelah hujan. Jadi mudah-mudahan ketika sekarang mungkin saya terkena badai, insya Allah ada pelangi yang akan menerangi saya di tempat lain, yang mudah-mudahan saya diselamatkan. Pelangi adalah ciptaan Tuhan, tapi pelangi tidak mengatakan kebebasan. Menurut saya begitu. Mohon maaf dan terima kasih untuk tulisan ini. Saya memang hanya kutu kecil, tapi saya percaya kepada Allah yang maha paling gagah dan besar. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dan jawaban terakhir dari saya di sesi tanya jawab bareng Kang Ray bagian akhir ini. Mudah-mudahan di kemudian hari akan dilanjutkan lagi, dan tunggu video-video baru saya menemui sahabat-sahabat yang bercerita. Saya akan ceritakan detail dari pertemuan dan ceritanya, penyebabnya.
Mudah-mudahan hal ini akan jadi motivasi untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan. Kegetiran, kepahitan, kesakitan hati yang akhirnya membuat saya lebih istiqomah bahwa yang mengumbar hawa nafsu selamanya tidak akan mendapatkan ridho Allah. Itu mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk semua sahabat yang memberi pertanyaan, dan mohon maaf jika jawaban saya tidak memuaskan, karena sekali lagi saya bukan ahlinya, saya bukan yang terhebat, saya menjawab dengan semampu yang saya bisa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.